Baik, terima kasih. Izin mungkin Mbak Husna bisa share screen. Bentar. Sebelumnya izin suara saya apa terdengar jelas ya Bapak Ibu? Terus Mbak Nadira, Baik, silakan. baik, Mbak Kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait penyakit kusta, dari apa itu penyakit kusta, gejalanya, sampai dengan penyebabnya dan juga prevalensi penyakit kusta di Indonesia ini seperti apa. Next. Anggota kelompok kami ada 5, Bu Novita, ada Ibu Dewi, Bapak Farid, Bapak Fani, Ibu Yuke, dan saya sendiri, Nadira Ismawati. Next. Next, Mbak Usna. Izin, Mbak, ini apa di saya saja belum lanjut ya? Yang di lain bagaimana? Bentar Mbak, masih jaringannya. Oh, jaringannya. Siap, siap, siap. Oke, mohon maaf ya Bu Novita, Iya, kami nggak Pak. ulang. Iya, Mbak Nadira tidak apa-apa. Baik, saya izin lanjutkan share screen. Yang pertama yaitu perlu kita ketahui terkait prevalensi penyakit kusta di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri menempati urutan ketiga jumlah pasien kusta terbanyak di dunia setelah India dan Brasil. Hal ini menurut laporan Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, prevalensi kasus kusta sendiri di Indonesia sebesar 0,55 per 10.000 penduduk. Prevalensi ini naik 0,05 dibanding tahun 2021 yang sebesar 0,5 per 10.000 penduduk. Sedangkan pada semester pertama tahun 2023, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau yang disebut P2PM, Kementerian Kesehatan mencatat penderita penyakit kusta di Indonesia berkisar 13.000 orang. Baik, untuk definisi dari penyakit kusta sendiri yaitu menurut WHO, ini bisa disebut neglected trophic disease atau NTD. Adalah sekelompok kondisi yang disebabkan oleh berbagai patogen seperti virus, bakteri, parasit, jamur, dan juga racun dan dikaitkan dengan konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menghancurkan. Nah, NTD ini sebagian besar lazim di kalangan masyarakat ekonomi rendah di daerah tropis. NTD meliputi penyakit Chagas, demam berdarah, cikungunya, kusta, filariasis, limfatik, dan mikosis dalam lainnya. Nah, penyakit kusta sendiri adalah penyakit infeksi granulomatosa kronis yang disebabkan oleh bakteri dari organisme intraseluler obligat Mycobacterium leprae. Nah, saraf perifer sebagai afinitas pertama, kemudian selanjutnya dapat menyerang kulit, lalu menyebar ke organ lain.
Sebab dan asal penyakit kusta. Nah, ini untuk penyakit kusta sendiri disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Bakteri ini untuk pertama kali ditemukan oleh Gerhard Henrik pada tahun 1873 di Norwegia. Bakteri Mycobacterium leprae ini adalah kuman aerob dengan ukuran panjangnya 1 sampai 8 mikro dan lebar 0,2 sampai dengan 0,5 mikro. Mungkin bisa dilihat di sebelah kanan untuk fotonya ya. Nah, untuk bakteri ini menular pada manusia melalui kontak langsung dengan penderita. Penularan disebabkan antara penderita dengan yang tertular memiliki lesi atau luka yang dinamakan luka. Nah, baik mikroskopis kecil maupun makroskopis besar. Nah, selain itu, penularan disebabkan karena adanya kontak yang lama dan berulang-ulang. Penularan juga dapat terjadi melalui pernafasan. Bakteri ini mengalami proses perkembangbiakan dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Bakteri ini dalam tubuh manusia mampu bertahan 9 hari di luar tubuh manusia, kemudian membelah dalam 14 sampai 21 hari dengan inkubasi rata-rata 2 sampai 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Setelah 5 tahun, tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta mulai muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, mohon izin melanjutkan. Yang selanjutnya yaitu terkait klasifikasi penyakit kusta. Untuk klasifikasinya sendiri terdapat dua, berdasarkan dua. Yang pertama yaitu Ridley dan juga Jopling membaginya berdasarkan bakteriologis dan juga imunologis menjadi 5 tipe. Yang pertama ada TT yaitu tuberkuloid polar yang bentuknya stabil. Yang kedua ada BT, borderline tuberculoid. Yang ketiga ada BB, mid borderline. Yang keempat ada BL, borderline lepromatus. Dan yang terakhir ada LL, lepromatus polar, bentuk yang stabil. Kemudian klasifikasinya itu meliputi bentuk lesinya atau bentuk lukanya, kemudian jumlahnya, distribusinya, permukaannya seperti apa, batas permukaannya seperti apa, kemudian anestesianya seperti apa, BTA pada lesi kulit, dan juga sekret hidungnya seperti apa, dan terakhir yaitu tes leprominnya. Mungkin bisa dilihat di tabel untuk yang bentuknya dari TT itu ada makula, berbentuk makula, untuk BT makula tapi dibatasi, untuk yang LL ada berapa bentuk ya, makula, infiltrate, diffuse, papul, dan juga nodus, untuk BL makula, plak, dan juga papul, untuk yang BB berbentuk plak ataupun kubah. Untuk jumlahnya untuk TT hanya satu atau dapat beberapa juga, untuk BT beberapa atau satu dengan bentuknya satelit, untuk LL bentuknya tidak terhitung atau tidak ada kulit sehat. Untuk BL sukar dihitung tetapi masih ada kulit yang sehat. Untuk yang BB dapat dihitung dengan kulit sehat masih jelas yang ada. Kemudian distribusinya untuk TT dan juga BB itu asimetris. Untuk BT masih asimetris, untuk LL simetris, dan BL hampir simetris. Permukaannya untuk TT dan juga BT ini kering dengan bersisik, LL dan juga BL halus berkilat, untuk yang BB agak kasar dan juga agak berkilat. Untuk batas-batasnya TT dan BT itu tidak ada, untuk LL tidak jelas, untuk BL dan juga BB itu agak jelas semua, untuk anestesianya TT dan juga BT jelas semua, untuk LL tidak ada sampai tidak jelas, untuk BL tidak jelas, BB anestesianya lebih jelas. Untuk BTA-nya, untuk TT hampir selalu negatif, BT-nya negatif atau hanya +1. Pada LL banyak atau ada globus pada lesi kulitnya atau pada luka kulitnya. Kemudian untuk BL ada banyak, pada BB agak banyak. Sekret pada hidung, pada BL biasanya negatif, untuk BB negatif, dan tes leprominnya pada TT positif kuat hingga 3, BT-nya positif lemah, untuk LL dan juga BL negatif, BB biasanya pun juga negatif. Yang selanjutnya, untuk klasifikasi berdasarkan WHO pada tahun 1987, WHO membuat klasifikasi kusta menjadi 2 tipe. Yang pertama, tipe Pauci baciller atau PB dengan sedikit atau tidak ditemukannya bakteri. Selanjutnya, tipe multibaciller atau MB dengan jumlah bakteri yang banyak. Tipe PB menurut WHO ini sesuai dengan tipe TT dan juga BT menurut Ridley dan juga Jopling yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk tipe MB sesuai dengan tipe BB, BL, dan juga
LL atau tipe apapun dengan BTA positif. Kemudian pada umumnya pemeriksaan kerokan jaringan kulit atau BTA tidak tersedia di lapangan sehingga pada tahun 1995 WHO mengubah klasifikasinya menjadi lebih sederhana berdasarkan hitungan lesi kulit dan juga jumlah saraf server yang terkena. Untuk sifatnya ada lesi kulit pada PB itu biasanya 1 sampai 5 lesi atau 1 sampai 5 luka. Untuk MB itu lebih dari 5. Jadi untuk MB itu lebih banyak. Kemudian bentuknya berupa makula, plak, papul, nodus itu biasanya di PB berupa hipopigmentasi, eritema, MB juga sama. Tapi yang untuk PB itu distribusi tidak simetris, untuk MB distribusinya lebih simetris. Untuk PB hilangnya sensasi itu jelas, untuk MB itu hilangnya sensasinya kurang jelas. Kemudian untuk kerusakan saraf pada PB itu satu cabang, untuk MB itu kerusakan sarafnya itu pada banyak cabang. Untuk gejala kusta sendiri merupakan episode akut yang timbul di tengah proses perjalanan penyakit kusta yang kronis, di mana patofisiologi reaksi kusta ini belum dapat dijelaskan secara pasti. Namun, gejala reaksi kusta dapat digambarkan dengan teori imunologi. Berdasarkan hal tersebut, gejala kusta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tipe pertama. Tadi lanjut, Mbak. Oke, terima kasih. Untuk gejala tipe pertama itu biasanya disebut reaksi reversal, di mana reaksi ini hanya dapat terjadi pada spektrum borderline atau BL, BB, dan juga BT. Karena tipe borderline ini merupakan tipe yang tidak stabil sehingga mudah berubah. Untuk gejala klinisnya yang sering timbul yaitu sebagian atau seluruh lesi yang sudah ada disertai munculnya lesi baru dalam waktu yang singkat. Kemudian yang selanjutnya untuk gejala tipe 2 terjadi pada pasien kusta dengan jumlah bakteri yang sangat banyak, yaitu pada tipe LL dan juga BL, di mana gejalanya sering disebut dengan reaksi INL atau erythema nodosum leprosum, karena memberikan gambaran klinis munculnya nodus di kulit. Uh, untuk gejala klinis pada NL sendiri, yaitu dibagi menjadi 6, ada iridosiklitis, neuritis, artritis, limfadenitis, orkitis, dan juga nefritis akut. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Izin mungkin Mas Farid ada kendala jaringan. Terkait faktor risiko ini, menurut Direktorat Kemenkes, ada 3, yaitu yang pertama melakukan kontak dengan seseorang yang alami infeksi seperti bersin ataupun batuk. Yang kedua yaitu kontak dekat dan berulang dengan seseorang yang mengidap penyakit ini atau kusta ini yang tidak diobati dalam waktu lama. Yang ketiga yaitu tinggal di daerah endemik kusta. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Ini menurut jurnal yang kami temukan. Yang pertama yaitu kontak serumah dengan penderita kusta. Yang dimaksud di sini yaitu tinggal bersama atau berinteraksi secara dekat dengan penderita kusta meningkatkan resiko penularan. Yang kedua yaitu kontak tetangga, kontak bersama tetangga. Yang ketiga kondisi kebersihan perseorangan yang buruk. Yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi. Orang dengan kondisi sosial ekonomi rendah cenderung memiliki akses terbatas pada layanan kesehatan dan sanitasi yang kurang baik, sehingga meningkatkan resiko terkena penyakit penular. Mohon maaf, ini sanitasi yang kurang baik. Yang terakhir yaitu status vaksinasi BCG. Nah, meskipun vaksin BCG ini dirancang untuk mencegah penyakit tuberkulosis, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa vaksin ini juga dapat memberikan perlindungan parsial terhadap penyakit kusta. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit kusta sendiri. Hingga kini memang belum ditemukan
vaksinasi yang berguna untuk mencegah penyakit kusta. Pengobatan merupakan salah satu cara untuk memutus rantai penularan dengan pengobatan yang tepat, maka penularan dapat dicegah. Nah, penyakit kusta mudah sekali menular terutama bagi orang yang tinggal dan berinteraksi secara langsung dengan penderita yang tidak diobati dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena hal selain itu, tinggal dalam daerah yang endemik dengan penyakit kusta juga mempermudah seseorang terinfeksi kuman lepra. Karena begitu, bahayanya penyakit ini sudah sepatutnya harus kita cegah ya dengan melakukan beberapa hal agar terhindar. Yang pertama yaitu menjaga daya tahan tubuh. Langkah awal yang harus dilakukan mulai dari mengatur pola makan, memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, menjaga tubuh agar dapat beristirahat dengan cukup, rutin melakukan olahraga. Nah, hal itu dapat dilakukan agar lebih optimal, juga bisa mengonsumsi suplemen vitamin untuk mendukung kesehatan. Yang kedua yaitu memperhatikan ventilasi lingkungan sekitar. Nah, kuman lepra ini juga bertahan hidup di luar tubuh manusia selama 24 sampai 40 jam atau bisa lebih tergantung pada suhu di sekitar karena semakin panas udara di luar semakin cepat kuman lepra akan mati. Nah, jadi harus memperhatikan ventilasi di rumah. Pastikan sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah terutama ke daerah yang lembab. Yang ketiga yaitu hindari berpergian ke daerah endemik kusta. Nah, apabila Anda berencana melakukan perjalanan, perhatikan keadaan daerah yang Anda ingin kunjungi. Nah, ini adalah beberapa negara berikut yang dilaporkan memiliki 1.000 kasus baru penyakit kusta. Ada Afrika, yaitu Congo, Ethiopia, Madagaskar, dan sebagainya. Di Asia ada Bangladesh, India, Myanmar, adapun Indonesia juga. Yang tiga di Amerika ada Brasil. Yang keempat yaitu jika ada keluarga yang mengalami kusta, ingatkan untuk mengonsumsi obat hingga sembuh dan melakukan kontrol ke dokter ataupun fasilitas kesehatan secara rutin agar dapat memutus rantai penularan kusta. Yang kelima yaitu pakai masker dan jaga kebersihan. Karena menggunakan masker apabila kontak dengan penderita dapat membantu Anda untuk mencegah penularan kuman lepra. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga kebersihan seperti cuci tangan selama melakukan kontak dengan penderita kusta. Nah, itulah adalah 5 tips yang bisa dilakukan untuk mencegah tertular penyakit kusta. Baik, selanjutnya saya silahkan untuk rekan saya. Untuk selanjutnya adalah tata laksana kusta. Yang pertama adalah penegakan diagnosis, yang kedua pemberian obat dan pemantauan pengobatan, dan yang ketiga adalah pencegahan disabilitas. Untuk mendiagnosis kusta, penetapan diagnosis kusta dengan mencari tanda-tanda utama atau yang disebut corneal sign. Yang pertama, kelainan kulit atau lesi berbentuk hipopigmentasi atau eritema yang mati rasa. Yang kedua, penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi saraf akibat peradangan saraf tepi kronis, meliputi gangguan fungsi sensori, gangguan fungsi motoris, dan gangguan fungsi otonom. Yang ketiga, adanya basil tanam asam atau yang disebut dengan BTA dalam kerokan jaringan kulit. Untuk diagnosis kusta ditegakkan apabila terdapat satu dari tanda-tanda utama di atas. Namun, apabila ragu, maka dianggap sebagai penderita kusta yang dicurai dengan beberapa tanda-tanda sebagai berikut. Tanda-tanda pada kulit yang pertama adalah bercak kulit yang eritema atau hipopigmentasi. Datar atau menimbul dapat disertai dengan tidak gatal dan mengkilap atau kering bersisik. Yang kedua, adanya kelainan kulit yang tidak berkeringat atau anhidrosis dan atau alis mata tidak berambut. Yang ketiga, bengkak atau penebalan pada wajah dan cuping telinga. Yang terakhir, timbul lepuh atau luka tanpa rasa nyeri pada tangan dan kaki. Dan tanda-tanda pada saraf yang pertama adalah nyeri tekan dan atau spontan pada saraf. Yang kedua, rasa kesemutan, tertusuk-tusuk, dan nyeri pada anggota gerak. Yang ketiga, kelemahan anggota gerak dan atau kelopak mata. Yang keempat, adanya disabilitas atau disebut dengan deformitas. Yang kelima, luka yang sulit sembuh. Baik, saya akan lanjutkan terkait pengobatan kusta.
Jadi di sini pengobatan kusta dengan multidrug terapi atau MDT untuk tipe PB, MB, MDT adalah kombinasi untuk 2 atau lebih obat anti kusta. Regimen pengobatan MDT di Indonesia sesuai dengan direkomendasikan oleh WHO sebagai berikut. Di situ tertera ada 2 tabel. Untuk tabel yang pertama, MDT tipe Pauci basilar atau PB. Untuk jenis obatnya ada rifampicin untuk usia yang di atas 10 tahun, kurang 10 tahun itu dosisnya bisa diberikan 300 mg per bulan. Untuk usia 10 sampai 15 tahun itu 450 mg per bulan. Kemudian untuk yang lebih di atas 15 tahun 600 mg per bulan. Untuk keterangannya itu diminum di depan petugas. Kemudian yang jenis Dapsone untuk yang kurang dari 10 tahun bisa diberikan 25 mg per bulan atau 25 mg per hari. Untuk 25 gram per bulan itu diminum di depan petugas. Kemudian yang 10 sampai 15 tahun itu 50 mg per bulan. Untuk yang di atas 15 tahun 100 mg per bulan itu juga diminum di depan petugas. Untuk yang 10 sampai 15 tahun 50 mg per hari. Untuk yang di atas 15 tahun 100 mg per hari itu bisa diminum di rumah. Kemudian untuk lama pengobatan itu diberikan sebanyak 6 dosis yang diselesaikan dalam 6 sampai 9 bulan. Kemudian untuk tabel kedua, MDT tipe multibasilar atau MB, untuk jenis obat yang diberikan yaitu rifampicin untuk usia kurang dari 10 tahun itu 300 mg per bulan. Untuk usia 10 sampai 15 tahun 450 mg per bulan. Untuk usia di atas 15 tahun, 600 mg per bulan, itu diminum di depan petugas. Kemudian untuk Dapsone, itu 25 mg per bulan, yang di bawah 10 tahun. Kemudian untuk 10 sampai 15 tahun, 50 mg per bulan. Untuk di atas 15 tahun, 100 mg per bulan, itu diminum di depan petugas. Kemudian ada clozamin atau lempren itu bisa dilihat dari tabel. Jadi untuk yang diberikan sebanyak berapa. Untuk keterangannya sudah dijelaskan, diminum di depan petugas di rumah atau bisa diminum di rumah. Kemudian untuk yang MDT ini lama pengobatannya diberikan sebanyak 12 dosis yang diselesaikan dalam 12 sampai 18 bulan. Apabila MDT WHO tidak dapat diberikan karena berbagai alasan, itu antara lain, satu, untuk pasien tidak mengkonsumsi rifampicin. Jadi, tidak mengkonsumsi bisa disebabkan karena alergi obat, penderita hepatitis kronis, infeksi dengan kuman yang resisten pada rifampicin, pasien dengan resisten terhadap rifampicin, biasanya resisten terhadap DDS sehingga digunakan regimen berikut. Seperti dijelaskan di pada tabel, bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk pasien menolak clofazimine, itu jika menolak maka diganti dengan ofloxacin 400 mg per hari atau minocycline 100 mg per bulan dan minocycline 100 mg per bulan selama 24 bulan. Untuk pasien yang tidak dapat mengkonsumsi DDS, Dapsone menyebabkan efek samping sindrom hipersensitif obat, maka segera dihentikan. Dan untuk pasien MB, MDT dilanjutkan tanpa Dapsone selama 12 bulan. Pada pasien PB, Dapsone diganti clofazimine dengan dosis selama 6 bulan. Kemudian berikut upaya pencegahan disabilitas. Komponen pencegahan disabilitas kusta terdiri atas 1. Penemuan dini penderita kusta sebelum disabilitas. Kegiatan ini dilakukan dengan cara active case finding atau penemuan penderita kusta secara aktif. Kemudian yang kedua, pengobatan penderita kusta dengan MDT sampai RFT, yaitu dengan memberikan MDT sesuai regimen WHO, maka dapat menghindari resiko penularan dan mengurangi resiko disabilitas. Kemudian yang ketiga, deteksi adanya reaksi kusta dengan pemeriksaan fungsi saraf secara rutin.
Jadi setiap kali memeriksa penderita kusta, dilakukan juga pemeriksaan pada kulit dan saraf untuk mendeteksi dini adanya reaksi, kemudian hasilnya akan dicatat ke dalam pemantauan fungsi saraf atau PFS. Formulir tersebut rutin diisi setiap kali kunjungan penderita kusta ke puskesmas untuk mengambil obat. Kemudian hasil kesimpulan akan menentukan penanganan lebih lanjut terhadap kerusakan saraf yang terjadi. Dari semua presentasi ini dapat disimpulkan bahwa penyakit kusta adalah penyakit infeksi granulomatosa kronis yang disebabkan oleh bakteri dari organisme intraseluler obligat Mycobacterium leprae. Bakteri ini menular pada manusia melalui kontak langsung dengan penderita. Penularan disebabkan antara penderita dengan yang tertular memiliki lesi atau luka, baik kecil maupun besar. Gejala kusta dibagi menjadi dua, yaitu gejala tipe 1 atau reaksi reversal dan gejala 2. Faktor risiko yang menjadi seseorang terkena kusta meliputi melakukan kontak dengan seseorang yang alami infeksi seperti bersin atau batuk. Kontak dekat dan berulang dengan seseorang yang mengidap penyakit ini yang tidak diobati dalam waktu lama dan tinggal di area endemik kusta. Pencegahan penyakit kusta dapat dilakukan dengan menjaga imunitas, tidak berpergian ke daerah endemik, memperhatikan ventilasi lingkungan sekitar, serta menjaga kebersihan. Diagnosis seseorang terkena penyakit kusta dapat dilihat pada tanda-tanda di kulit serta saraf. Untuk terkait pengobatan yang utama pada kusta sesuai dengan anjuran WHO, yaitu multidrug terapi. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4 terkait penyakit kusta. Baik, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya dari penyakit kusta. Nah, kelompok 4 sendiri ini tadi penjelasannya sudah cukup lengkap. Jadi diceritakan dari mulai prevalensi, definisi, kemudian ada sebab, klarifikasi gejala, faktor risiko, pencegahan, sampai dengan juga ada kesimpulan. Nah, saya cuma, ini dari teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Untuk kelompok, ini kelompok berapa Mbak Yuka atau Mbak Nadira? Kelompok 4, Bu. Oh, kelompok 4. Dari teman-temannya yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih belum ada, jadi saya tambahkan dulu tadi terkait dengan, saya tambahkan yang belum dibahas atau terkait dengan surveillance kusta. Jadi di surveillance kusta itu komponennya ada penemuan kasus baru, kemudian juga ada pendataan terhadap kasus yang sedang terjadi atau prevalensi kasus sampai dengan yang kasus sembuh, kemudian juga reaksi kusta. Jadi dari yang seperti yang diceritakan oleh kelompok kusta tadi, sampai dengan juga ada data kasus kusta untuk anak, kemudian status pengobatan sampai di situ untuk surveillance, komponen surveillance kusta. Jadi untuk surveillance itu dilakukan bisa dengan dua cara. Jadi dengan cara surveillance aktif dan surveillance pasif. Jadi kalau surveillance aktif itu uh, pencarian kasus itu secara aktif. Jadi untuk menemukan suatu kasus baru kusta itu bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan rutin seperti di fasilitas kesehatan. Nah, kemudian juga bisa melakukan edukasi ataupun penyuluhan. Nah, kalau untuk surveillance kasus pasif, itu biasanya adanya suatu pelaporan kasus kusta, itu bisa dari masyarakat yang melaporkan ke puskesmas maupun
ada pasien yang datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit, kemudian didata itu gejalanya kusta dan dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. Itu yang saya tambahkan terkait surveillance kusta. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 4 maupun yang teman-temannya yang lain? Terima kasih Bu Novita atas tambahannya. Sama-sama Mbak Nadira. Kalau mungkin belum ada, kita lanjut sekarang untuk kelompok selanjutnya karena sudah pukul 16.35. Silahkan untuk kelompok selanjutnya yang mau presentasi kelompok berapa, boleh. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Carolina. Monggo Eh, kalau mau presentasi. Ya Bu, kami dari kelompok 3 minta bantuan Mbak Nabila untuk share screen. Sabar Mbak, saya yang SS kan. Oh ya, Ya, baik, silahkan. Waktu dan tempatnya Sabar, Mbak. untuk kelompok 3. terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 Sudah terlihat. sudah terlihat, Dek. Sudah terlihat, Dek. Oke, lanjut Bu. Kelompok 3 dengan pembahasan Prambusia, anggota kelompok Mbak Clara, Mbak Dewi, Mbak Imania, Mbak Unsia, saya sendiri, Carolina Sapu, dan Mbak Risma Ayu. Lanjut deh. Pengertian Prambusia. Prambusia adalah penyakit infeksi kronis berupa luka yang disebut juga puru atau patek. Disebut demikian karena lesi kulit penyakit ini mirip buah raspberry atau prambus. Penyakit ini juga dikenal sebagai Prambusia tropica, serapan dari kata framboise, yang berarti raspberry dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Inggris, penyakit ini disebut yaus, serapan dari kata yaya, yang berarti nyeri atau luka. Lanjut deh. Sejarah Prambusia. Deskripsi klinis pertama Prambusia ditulis oleh seorang dokter asal Belanda bernama Willem Piso pada abad ke-17 di Amerika Selatan. Lalu pada tahun 1679 oleh Thomas Sydenham menggambarkan Prambusia secara jelas dan menganggap bahwa penyakit ini mirip sifilis. Lalu pada tahun 1905 Aldo Castellini menemukan Prambusia pada pasien di Sri Lanka, yaitu adanya bakteri spiroket. Pada tahun 2007 diklasifikasikan oleh WHO sebagai penyakit tropis terabaikan atau NTDs dan menjadi target eradikasi pada tahun 2030. Lanjut. Lanjut deh. Epidemiologi Prambusia. Selanjutnya, epidemiologi Prambusia. Kasus Prambusia banyak ditemukan di area tropis yang hangat dan lembut, terutama di kawasan pedesaan miskin dan padat di negara-negara berkembang. Penyakit ini juga muncul di negara maju, terutama di antara imigran yang datang dari kawasan endemik. Menurut data WHO 2023, saat ini terdapat 15 negara endemik Prambusia
yaitu Indonesia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, Vanuatu, Benin, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Kongo, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Ghana, Sierra Leone, dan Liberia. Sekitar 75-80% yang terjangkit prambusia adalah anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Dan insiden tertinggi terjadi pada usia 6-10 tahun, baik terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Lanjut. Epidemiologi prambusia di dunia. Tahun 2020, sebanyak 87.877 kasus terduga dan 395 kasus terkonfirmasi prambusia dilaporkan ke WHO dari 11 negara. Tahun 2021 meningkat menjadi 123.866 dari 13 negara dan 1.102 kasus terkonfirmasi dari 9 negara. Data terakhir 2022 terdapat 1.608.239 kasus terduga dan 1.480 kasus terkonfirmasi. Sekitar 80% kasus berasal dari Pasifik Barat. Lanjut. Epidemiologi prambusia di Indonesia. Pada tahun 2020 dilaporkan sejumlah 6.541 kasus terduga dan 130 kasus terkonfirmasi. Tahun 2021 terdapat 8.027 kasus terduga dan 169 kasus terkonfirmasi. Sebagian besar berada di wilayah timur seperti NTT, Papua Barat, dan Papua. Lanjut. Penyebab prambusia. Penyebab penyakit prambusia mirip dengan bakteri penyebab sifilis atau Treponema pallidum. Bakteri Treponema pallidum pertenue tidak ditularkan secara seksual, tetapi Treponema pallidum subs pallidum menyebar melalui kontak kulit di lingkungan yang hangat dan lembab, terutama pada anak-anak. Penularan bakteri penyebab prambusia oleh vektor lalat ke manusia belum terbukti secara alamiah, secara ilmiah. Lanjut deh. Tanda dan gejala. Gambaran klinis prambusia dibagi menjadi 3 stadium, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Penderita prambusia juga dapat mengalami tanda klinis campuran. Pertama, stadium primer, terdapat lesi yang disebut induk prambusia. Lesi primer biasanya berupa papul terlokalisir yang dapat berkembang menjadi papiloma eksudatif berdiameter 2-5 cm atau ulkus soliter tidak nyeri tekan dengan dasar merah lembab mirip raspberry yang tertutup krusta kuning. Muncul pada area terbuka tubuh, paling sering ditemukan di tungkai dan pergelangan kaki, serta dapat muncul di bokong, lengan, tangan, dan wajah. Lesi primer adalah yang paling infeksius karena mengandung bakteri lebih banyak dibandingkan lesi prambusia di masa akhir infeksi. Lesi biasanya sembuh setelah 3-6 bulan, lalu menyusut menjadi bekas luka berlubang dengan tepi kehitaman. Sebanyak 9-10% kasus pasien memiliki lesi primer yang menetap hingga awal stadium sekunder. Berikut kami tampilkan gambar lesi primer berupa ulkus soliter di lutut, lesi primer berupa papiloma di wajah, lesi primer yang telah sembuh. Lanjut deh. Stadium yang kedua, stadium sekunder. Lesi stadium sekunder berasal dari penyebaran mikroorganisme secara limfatik dan hematogen. Dapat muncul mulai dari beberapa minggu hingga 2 tahun setelah lesi primer. Gejala paling umum adalah artralgia dan malaise, walaupun tidak spesifik. Lesi kulit sekunder terdiri dari banyak tonjolan kecil, sering menyerupai papiloma pada stadium primer, atau lesi bersisik tidak beraturan atau berbentuk cakram.
Plak hiperkeratosis dapat terbentuk di telapak tangan dan telapak kaki dan pecah menjadi infeksi sekunder yang nyeri menyebabkan gaya berjalan mirip kepiting. Pada frambusia sekunder, osteoperiostititis dini pada falang proksimal jari atau tulang panjang dapat menyebabkan nyeri tulang di malam hari dan pembengkakan. Perubahan tulang tahap awal biasanya terlihat dengan radiografi polos berupa reaksi periosteal mirip lapisan bawang dan hilangnya kejernihan korteks dengan penebalan periosteal yang dapat diraba. Frambusia mengubah wujud tulang secara spesifik merupakan kelainan poliostotik dengan jumlah rata-rata tulang yang terkena adalah 3 pada tangan dan kaki. Semua lesi sekunder bersifat reversibel setelah pengobatan, mereda dalam hitungan minggu hingga bulan, dan sembuh dengan atau tanpa bekas luka. Berikut kami tampilkan lesi sekunder di ketiak kiri, lesi sekunder makulopapular bersisik di lengan, daktilitis pada frambusia sekunder. Lanjut. Yang ketiga, stadium tersier. Pasien frambusia primer dan sekunder yang tidak diobati dapat masuk ke dalam periode laten setelah resolusi tanda-tanda klinis. Periode laten ditandai dengan adanya bukti serologis yang positif, tetapi tanpa ditemukan tanda-tanda klinis. Kasus laten dapat kambuh dalam 5-10 tahun. Lesi kasus kambuh cenderung terdapat di ketiak, anus, dan mulut. Jika tidak diobati pada stadium awal, frambusia dapat menjadi penyakit kronis, kambuh-kambuhan, dan merusak bentuk, serta dapat menyebabkan kerusakan tulang yang parah. Walaupun tidak banyak ditemukan, sekitar 10% pasien mengalami lesi stadium tersier setelah infeksi yang tidak diobati dalam 5 tahun atau lebih. Lesi kulit stadium lanjut memiliki ciri berupa nodul gumatosa dengan kerusakan jaringan nekrotik masif diikuti bekas luka dan kontraktur. Osteotitis deklutif dapat menyebabkan ulserasi langit-langit mulut dan nasofaring atau melengkungnya tibia. Periostitis hipertrofik pada lokasi periartikuler dapat mengakibatkan eksostosis maksila paranasal. Lanjut. Penularan frambusia. Bakteri penyebab frambusia tidak menular secara seksual seperti bakteri penyebab sifilis, tetapi menular melalui kontak fisik di lingkungan yang hangat dan lembab, terutama pada anak-anak. Tata laksana pengobatan. Terapi frambusia yang direkomendasikan WHO saat ini untuk pasien dan kontak terdekat mereka adalah asitromisin dan benzatin penisilin G. Asitromisin dosis tunggal diberikan sebesar 30 mg per kilogram hingga maksimal 2 gram per oral. Benzatin penisilin G dosis tunggal diberikan sebesar 600.000 unit untuk anak di bawah 10 tahun atau 1,2 juta unit untuk dewasa melalui injeksi intramuskular. Kedua obat ini telah terbukti setara. Demikian pemaparan dari kami kelompok 3 tentang penyakit menular frambusia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 atas presentasi dari penyakit frambusia. Jadi untuk kelompok 3, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Belum ada, Ibu. Oke. Kalau belum ada, ini saya mau menambahkan sedikit
terkait dengan frambusia. Jadi tadi kan dikatakan kalau penyakit frambusia ini termasuk suatu penyakit yang endemik di beberapa wilayah negara. Jadi untuk istilah-istilah endemik, pandemik, atau epidemik, mungkin dari Bapak Ibu semua sudah familiar atau ada yang atau belum deh. Kalau belum familiar, nanti saya jelaskan sedikit. Belum ya. Oh iya. Ya, baik, jadi saya jelaskan sedikit perbedaan antara endemik, epidemik, sama pandemik. Ya, jadi untuk tadi penyakit frambusia itu termasuk di dalam penyakit yang endemik, itu berarti penyakit tersebut secara teratur itu ada di suatu wilayah atau populasi tertentu dengan jumlah kasus yang relatif stabil dan tidak terjadi lonjakan besar dalam kurun waktu tertentu. Itu kalau endemik. Endemik contohnya lain yang sering kita jumpai itu biasanya endemik malaria. Nah, tempatnya kalau di Indonesia pun endemik malaria itu biasanya ada di Indonesia bagian timur. Kalau tempat wilayah endemik malaria. Ya, terus juga kalau di Indonesia ini sebagai wilayah daerah tropis itu juga biasanya endemik menjadi endemik dengue atau demam berdarah, terus kemudian ada juga tuberkulosis. Nah, itu. Kemudian kalau yang kedua tadi endemik epidemik. Ya. Jadi kalau epidemik itu biasanya ada lonjakan dalam jumlah kasusnya itu yang lebih besar. Jadi kalau endemik tadi tidak ada lonjakan kasus yang besar, tetapi kasusnya stabil ada di wilayah tersebut. Nah, kalau epidemik itu biasanya ada lonjakan kasus dalam jumlah kasus yang besar. Nah, biasanya itu ada di suatu wilayah ataupun populasi dalam periode waktu tertentu. Nah, contohnya ada wabah pes, itu contohnya. Kemudian pada awal COVID-19 itu kan terjadi sebuah lonjakan kasus yang besar. Nah, itu masih berada di belum banyak wilayah, di wilayah tertentu. Nah, itu awalnya COVID-19 itu juga bisa dinamakan epidemik. Nah, setelah kemudian kasus COVID-19 yang melanda di hampir di semua negara yang ada di dunia, itu dinamakan sebagai pandemik. Jadi pandemik itu adalah suatu penyakit yang menyebarnya secara luas dan banyak mempengaruhi negara-negara di dunia atau penyakitnya, penularannya itu sangat cepat dan cepat meluas ke semua wilayah geografis yang ada di dunia ini. Nah, kalau yang pernah jadi pandemik itu yang kita alami sendiri itu ya COVID-19. Nah, selain itu pernah juga ada pandemi seperti flu Spanyol. Kalau untuk di penyakit tidak menular, pandemi itu ada contohnya penyakit HIV/AIDS. Karena itu mencakup di banyak negara-negara, maka HIV/AIDS itu pernah ditetapkan sebagai suatu pandemik yang melanda dunia di akhir abad ke-20-an. Itu untuk penyakit tidak menularnya ada di HIV/AIDS. Kalau penyakit menular yang pandemik itu yang pernah terjadi yaitu ada flu Spanyol dan COVID-19. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua. Izin bertanya boleh? Oke, monggo silahkan Bu Nur. Perbedaan penyakit frambusia dengan penyakit kulit lainnya itu apa? Frambusia sama apa Bu? Penyakit kulit lainnya. Penyakit kulit lainnya. Kalau frambusia ini ciri khasnya
ini tadi seperti awalnya seperti apa tadi? Buah frambus ya. Nah, kalau dari penyebabnya frambusia ini dari bakterinya Treponema tadi. Kemudian kalau untuk penularannya itu bisa sama dengan yang lain, itu dengan kontak langsung dengan bekas luka maupun ada lesi di kulit yang terinfeksi. Kalau perbedaan dari frambusia dan kusta, mungkin dari penyebabnya itu sudah beda bakterinya. Kalau Frambusia treponema, kalau kusta dari Mycobacterium leprae. Nah, kemudian kalau untuk penularannya, untuk Frambusia ini harus ada kontak langsung dengan lesi kulit yang terinfeksi. Kalau kusta itu juga bisa melalui kontak dekat. Bukan kontak langsung, tapi kontak dekat pun bisa tertular. Dan lama eh, cairan tubuh penderita. Kemudian itu bisa menularkan juga dari cairan tubuh penderita melalui hidung maupun tenggorokan. Seperti itu. Mungkin dari gejala-gejalanya juga beda. Jadi kalau untuk gejala di penyakit Frambusia, itu tadi ada lesi kulit warnanya merah, keunguan. Kemudian ada juga eh, yang lama berkembang, kemudian menjadi eh, penyakit kulitnya seperti terjadi borok seperti itu ya, yang berair. Nah, kemudian ada juga yang gejala lain itu ada benjolan biasanya. Kemudian kusta, kalau kusta itu gejala yang khas itu ada suatu bercak di kulit. Nah, kalau kusta ini bercak yang di kulit itu tidak terasa sakit. Jadi ketika biasanya tes untuk kusta itu yang luka yang ada bercaknya itu dites ditusuk apakah itu tadi yang mempunyai penyakit kusta tadi merasakan atau tidak. Jadi kalau tidak terasa sakit itu biasanya kusta. Seperti itu Bu Nur. Itu perbedaan kusta sama frambusia. Terima kasih, Bu. Di sami-sami. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau mau ditanyakan untuk kelompok 3 silakan. Bisa tambahkan dulu untuk perbedaan dari dermatitis atau penyakit kulit yang lain. Nah, kalau penyakit kulit yang biasa, yang dialami itu kan penyebabnya juga banyak. Biasanya ada dari reaksi alergi, kemudian infeksi, iritasi pada kulit. Nah, kalau penyakit-penyakit lain yang itu adalah imbas dari suatu penyakit yang diderita yang lain, itu biasanya untuk proses kesembuhannya itu memakan waktu yang cukup singkat. Tapi untuk frambusia dan kusta itu untuk penyembuhannya lama. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin presentasinya bisa minggu dicarikan hari lain, mungkin Jumat sore gitu ya Mbak Nabila. Soalnya saya habis ini masih ada jam juga. Kalau belum ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini, ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu untuk tambah kelompok Frambusia. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini, dan terutama kelompok yang sudah presentasi, kelompok 4 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan 2, kita carikan hari lain, ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Izin live dulu, ya.